Kami ucapkan selamat sore yang berada di Amerika dan sekitarnya, dan selamat pagi untuk saudara-saudara yang berada di Indonesia dan sekitarnya. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam acara pembahasan Sekolah Sabat Jemaat Fisdak pada saat ini. Baiklah, kita akan mulaikan acara kita pada saat ini. Saya undang kita semua untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu, di mana Engkau telah bersama-sama dengan kami sampai pada saat ini. Kami siap lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan pelajaran ini yang akan dibawakan oleh pendeta muda Tulus Nenggolan, kami dapat mendengarkan dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menantikan kedatangan-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang mendengar maupun yang membawakan, biarlah Roh Suci-Mu dari surga menaungi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat mengerti dengan tuntunan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya. Saya melihat di sini ada Pendeta Kausal, lihat Pendeta Alex Rantung, dan juga Pendeta Madelu. Ketiga pendeta favorit saya telah hadir. Itu membuat saya lebih bersemangat lagi membahas pelajaran kita pada malam hari ini. Pelajaran kita pada malam hari ini tidak berdaya dan lelah. Bacaannya seperti ini. Pada malam musim semi yang nyaman, Raja Daud yang gelisah mondar-mandir di Soto istananya, dia seharusnya bersama pasukannya di seberang sungai Yordan. Dia seharusnya memimpin umat Allah untuk mengalahkan bangsa Amon dan akhirnya membawa kedamaian bagi kerajaan. Kalau kita lihat pembahasannya ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal 11. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 11 ayat 1, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab. Mestinya dia maju berperang, dia suruh panglimanya Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Bagaimana dengan bacaan kita sudah menyatakan bahwa semestinya dia bekerja, semestinya dia berperang. Raja Daud lebih memilih apa? Bersantai. Bersantai. Dia hanya apa? Pada saat dia tidak di medan perang, dia gelisah, mondar-mandir di soto istananya. Soto ini kalau dibilang itu adalah istilahnya di atas rumah ada apa? Tingkat 2-nya, ada halamannya. Dan kalau kita lihat, kalau perkira yang menurut yang saya baca dalam Bible Commentary mengatakan bahwa soto itu dapat melihat semua orang di sekitar kota lingkungan istana di Yerusalem khususnya. Pada saat itu istana kerajaan Daud ada di Yerusalem, di ibu kota Daud, Yerusalem. Jadi dia bisa melihat semua orang-orang karena dia istana itu lebih tinggi dari semua rumah orang di sekitarnya. Terus dia seharusnya memimpin umat Allah untuk mengalahkan bangsa Amon, akhirnya membawa kedamaian bagi kerajaan, tapi malah bersantai-santai, duduk santai. Ada aplikasi sedikit yang saya bisa berikan di sini. Saat ini, dunia ini adalah seperti medan perang kita. Ini adalah medan perang kita. Namun pada saat kita tidak berperang, kita tidak bekerja dalam pekerjaan Tuhan, kita mau memilih bersantai-santai pada Raja Daud, maka kita akan lihat apa yang terjadi. Berikutnya. Kita akan lihat apa yang terjadi berikutnya.
Daud melihat dari Soto seorang wanita yang sangat cantik sedang mandi di rumahnya. Seperti saya katakan, ini akan mudah bagi Raja Daud untuk melihat apapun dari atas apa? Atas rumah istananya. Karena istana kerajaan itu lebih tinggi daripada rumah-rumah sekitarnya. Sehingga dia dapat mudah melihat siapa yang di bawahnya. Dan pada saat dia di atas itu, yang semestinya dia bekerja, jadinya dia apa? Melihat. Bahkan kalau buku bacaan sekolah sahabat kita juga menyatakan, Daud tidak di tempatnya pada waktu yang tidak tepat. Kenapa dikatakan tidak di tempatnya karena semestinya Daud pada saat itu berada di medan perang, sedang bekerja, tapi dia memilih bermalas-malas. Nah, apa yang jadi pada saat orang bermalas-malas, orang yang bermalas-malas tidak mau bekerja, dia akan mudah jatuh dalam pencobaan. Dan pencobaan akan datang. Sedikit saya mau bicara ini. Saya ingin berkata sedikit. Jika Anda pada saat disuruh oleh Tuhan bekerja, kita semua disuruh oleh Tuhan bekerja, namun memilih untuk tidak bekerja. Memilih untuk tidak bekerja, maka pencobaan akan mudah sekali menjatuhkan kita. Paling simple. Jika Anda disuruh datang ke gereja pada hari Sabat, namun Anda tidak datang ke gereja pada hari Sabat, kita semua tidak diundang untuk datang ke gereja pada hari Sabat, namun Anda tidak datang ke gereja pada hari Sabat, Anda akan mudah untuk makan di restoran pada hari Sabat. Anda akan dengan mudah melakukan apa saja, melanggar hukum Tuhan pada hari Sabat. Itu contoh yang paling mudah saya katakan. Kenapa saya katakan demikian? Seperti saya katakan kemarin, bahwa bila kita terlambat aja ke gereja, kita sudah mencuri waktu Tuhan. Apalagi sampai kita tidak datang ke gereja, bila Tuhan sudah suruh datang ke gereja, kita tidak datang ke gereja. Apa yang jadinya? Dengan segala alasan kita tidak mau datang ke gereja, apa jadinya? Akan mudah kita menganggap bahwa hari Sabat itu bukan hari Sabat lagi. Akan mudah bagi kita menganggap hari Sabat itu bukanlah hari Sabat lagi. Dengan demikian kita akan mudah lagi memakan di luar, di restoran pada hari Sabat. Kenapa? Karena sudah tidak dianggap lagi hari Sabat. Apa yang membedakan kita hari Sabat dengan hari yang lainnya? Hanya pada saat kita datang ke gereja, mengingat bahwa itu adalah hari Tuhan, Tuhan sudah asingkan, pada saat kita datang ke gereja, kita akan diingatkan. Namun pada saat kita tidak datang ke gereja, akan mudah bagi kita untuk tidak mengingat hari Sabat itu adalah hari Tuhan. Sangat-sangat mudah. Dan setan sangat suka kalau kita tidak dekat dengan apa? Perbaktian. Makanya Alkitab katakan jangan tinggalkan perbaktian. Perkumpulan perbaktian. Bila kita tinggalkan perkumpulan perbaktian, selamat saudara. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud itu adalah sebuah kesalahan pada saat dia meninggalkan tugasnya sebagai apa? Raja. Dia mestinya berperang, dia kirim, nggak salah, dia kirim panglimanya untuk apa? Berperang. Tapi dia tidak ikut. Di mana, kalau di bulan 11, di mana waktunya raja-raja maju berperang,
biasanya maju berperang, maka Daud hanya menyuruh Yoab. Artinya dia tidak mau bekerja. Sehingga membuat dirinya gelisah, mundar-mandir, dan akhirnya dia jatuh dalam percobaan. Bagaimana dia jatuh? Daud melihat dari soto seorang wanita yang sangat cantik. Setan tawarkan kepadanya. Sedang mandi di rumahnya, dorongan penuh dosa pada dirinya membuat dirinya lebih baik malam itu, dan dia tidur dengan Batsheba, istri seorang perwira tentara yang dapat dipercaya. Pendeta Rantung sudah pernah membahas ini. Siapa suaminya Batsheba itu? Siapa itu Uria? Adalah orang yang dipercaya. Orang kepercayaan Daud sejak dari awalnya. Sejak dia masih di pengembaraan. Kalau bisa dikatakan dia adalah sebelah kanan dan tangan kanannya Raja Daud, dan sedangkan kakeknya Batsheba itu adalah penasihat Raja Daud. Istri seorang perwira tentara yang dapat dipercaya seperti semua raja dahulu kala. Daud memiliki kekuatan absolut sebagai raja. Dia tidak harus mengikuti aturan yang mengatur semua orang. Namun kisah menyakitkan dari keluarga Daud setelah peristiwa yang mengubah cerita ini mengingatkan kita bahwa kenyataan bahwa bahkan sebagai raja, dia tidak berada di atas hukum Allah. Di sini dikatakan bahwa apa? Apapun yang Daud, walaupun dia adalah seorang raja, dia tidak di atas hukum Allah. Dia tetap harus tunduk kepada hukum Allah. Namun, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Semestinya dia tunduk. Tapi dia lakukan sebuah pelanggaran. Memang hukum ada di sana sebagai perlindungan, penjaga, dan bahkan ketika raja melangkah keluar, dia menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Seperti selalu saya katakan bahwa hukum Allah itu adalah perlindungan. Hari Sabat hari Sabat disuruh Alkitab untuk kita datang ke menghadap Allah. Itu untuk melindungi kita supaya mengingatkan kita siapa kita punya pencipta. Siapa kita yang selalu menjaga, melindungi kita. Yang memberikan kita nafas hidup sampai hari ini, itu adalah yang memberi hari Sabat. Yang memberi hari Sabat. Dan hukum itu ada bukan untuk menyiksa kita. Hukum itu ada karena hukum itu untuk menjaga kita. Melindungi kita. Namun apa yang dilakukan oleh Raja Daud adalah yang sering kita bilang, Raja Daud sudah berbuat dosa, luar biasa dia punya dosa. Tapi tanpa kita sadari, kita pun melakukan hal yang sama. Kita menganggap hukum itu adalah sebuah penjara. Sehingga kita suka melanggar hukum itu. Bahkan apa yang terjadi? Dibilang ketika raja melangkah keluar, pada saat dia melanggar hukum itu, dia menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Akibat yang mengerikan. Akibat yang harus dia terima. Akibat dari dosa. Hukum akibat dari dosa. Dia merasakan dampaknya pada semua aspek kehidupannya. Daud mengira bahwa hasratnya yang penuh gairah telah luput dari perhatian. Lihat, Daud mengira bahwa hasratnya penuh gairah telah luput dari perhatian, tapi dia lupa bahwa dia memiliki Tuhan yang tidak pernah luput. Memperhatikan setiap umatnya. Ini orang ini Daud ini adalah orang yang saya paling sayangi. Kenapa dia membuat sesuatu yang najis di hadapan saya? Apakah dia lupa bahwa saya yang melindungi dia?
Apakah dia lupa saya yang memegang tangannya, yang menjaga dia selama ini? Daud kira apa yang dilakukan oleh Daud, dia lupa bahwa ada Tuhan yang memperhatikan. Seringkali kita berpikir, aduh, orang Dalia mau makan di restoran pada hari Sabat. Nggak lihat. Nggak lihat, nggak ada yang lihat. Atau orang lupa, waduh, bacuri sadike, oh nggak ada yang lihat. Orang lupa, orang punya Tuhan lihat. Jawaban ini. Akibatnya namun Batseba sekarang hamil dan suaminya berada jauh. Daud kira dia selalu lepas. Apa yang dibuat oleh bahkan skema Daud yang paling rumit untuk membawa pulang Uria bertemu istrinya. Lihat nih. Dia berusaha, ini adalah kalau dalam politik ini istilahnya ini adalah sebuah kegiatan politik yang paling jahat. Udah disuruh, dia suruh suaminya, disuruh lagi suaminya tidur kepada istrinya supaya menutupi dosanya, aibnya Daud. Tapi apa yang dilakukan oleh suaminya Batseba? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia sangat menjaga nama baik Daud. Dia tidak pulang ke rumahnya. Dia tidur di tempat di pintu gerbangnya karena dia sangat menghormati Raja Daud, mau melindungi Raja Daud. Jangan terjadi apa-apa dengan Raja Daud. Dia tidur dengan para penjaga. Orang yang selalu di tangan kanannya, yang selalu melindungi Raja Daud dalam kondisi genting, orang sahabat-sahabatnya lagi berperang, dia berpikir untuk berperang. Untuk melindungi kehormatan rajanya. Tapi Daud berusaha menghancurkan nama baik Uria. Daud berusaha menghancurkan Uria, tapi apa? Uria memikirkan keselamatan Raja Daud. Lihat siapa yang benar di hadapan Tuhan. Uria adalah seorang pria dengan reputasi yang luar biasa. Menanggapi isyarat halus Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok juga tuanku. Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakah aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku? Luar biasa jawaban daripada Uria. Akhirnya Daud putus asa, kembali ke rencana awalnya. Dia sayang Uria, tapi dia sayang juga dia punya apa? Diri. Dia akhirnya membunuh Uria untuk menutupi dosanya. Pertanyaan, apakah dosanya dia bisa tutupi? Jawabannya tidak. Seperti saya katakan dari awal, bahwa Daud memiliki Tuhan. Semua umat-umat Tuhan memiliki Tuhan yang dapat melihat apa yang kita perbuat. Walaupun kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Sama seperti Kain. Pada saat Tuhan tanya di mana saudaramu Habel, Kain bilang, oh Tuhan memang saya yang jaga Kak Habel. Apakah aku penjaga Habel adikku? Wow. Kain kira Tuhan tidak tahu Habel dia bunuh. Apa jawaban Tuhan? Darahnya sudah sampai ke apa? Bercerita ke langit. Jadi apa? Tidak ada satupun dosa yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Allah tahu. Apa pelajaran kita pada saat itu? Pada saat kita disuruh bekerja untuk melayani Tuhan. Berperang melayani Tuhan. Saatnya kita berperang. Karena pada saat kita bekerja,
kita tidak di dalam posisi yang lemah. Di situ malah kita akan dikuatkan. Dalam pelayanan, kita akan dikuatkan. Saya selalu memberi contoh, adalah Maria Magdalena, Maria Magdalena dan Marta. Maria dan Marta. Mereka berdua adalah, di satu sisi, Maria selalu diceritakan begitu luar biasanya, karena dia selalu memilih duduk dekat kaki Yesus. Marta adalah orang yang sibuk dalam pelayanan. Dia adalah seorang pekerja. Tapi apa yang membedakan mereka berdua? Yang membedakan mereka berdua pada saat duka cita datang, pada saat Lazarus mati. Siapakah yang mendengar suara Yesus? Yang mendengar suara Yesus adalah Marta, bukan Maria. Kenapa? Tulisan berbuat karena duka citanya yang dalam membuat apa? Duka cita yang dalam membuat dia tidak bisa mendengar suara Yesus. Kenapa Marta bisa mendengar suara Yesus? Karena dia suka melayani. Pada saat kita bekerja, melayani Tuhan, maka duka cita, tantangan, masalah yang kita hadapi, itu tidak akan bisa mengganggu kita pada saat kita bekerja. Malahan pada saat kita diberikan ujian, cobaan pada saat kita melayani, kita akan selalu berserah kepada Tuhan. Karena kita dalam bekerja, kita sudah berserah kepada Tuhan. Disibukkan dengan pekerjaan Tuhan. Namun, bila kita tidak berposisi kita saat tidak mau bekerja, di situ sangat mudah kita akan jatuh. Sekarang pertanyaan, kenapa kita tidak berdaya dan lelah? Karena kita disibukkan dengan pekerjaan dunia kita. Bukan disibukkan dengan pekerjaan Tuhan. Pelajaran saat ini mengingatkan kita semua. Panggilan kita semua untuk bekerja. Bekerja di dalam ladang Tuhan. Pada saat kita bekerja, kita akan dikuatkan. Bukan posisi dalam tidak berdaya, melainkan kita akan kuat. Bukan dalam kondisi yang lelah, karena apa? Semakin kita bekerja di dalam kerjaan Tuhan, kita semakin dikuatkan. Kita tidak dalam keadaan lelah. Kita akan terus disegarkan oleh roti hidup itu sendiri. Mungkin ada tambahan dari pendeta senior dari pendeta Rantung, pendeta Kasalia, dan pendeta Johnny Medelu. That's good, thank you. That's enough good. Thank you. Sudah bagus sekali, thank you. Terima kasih pendeta. Tuhan berkati. Mungkin pendeta Kasalia. Terima kasih pendeta, bagus sekali, cuma ada satu kutipan saja. Memang saya belum sempat buka di buku Alpha Omega, buku ini. Nah, tapi kutipannya bunyi begini, kalau kita menginjil, maka kita akan diinjili oleh Injil itu. Jadi semakin kita rajin menginjil, ya, kehidupan Injil itu akan menjadi kehidupan kita. Terima kasih, pendeta. Terima kasih. Itu adalah tambahan yang menguatkan. Kalau kita menginjil, kita pun yang diinjili. Jadi firman Tuhan yang kita sampaikan itu untuk malah menguatkan kita sendiri. Terima kasih. Ini adalah sebuah kesaksian. Saya mau saksikan sedikit. Setiap pagi, hari Sabtu dan Minggu, saya memimpin pelajaran bacaan Roh Nubuat.
Yang sangat menguatkan saya pada saat ini adalah yang lebih membuat saya lebih menguatkan saya adalah bacaan itu membuat pada saat saya membaca itu bukan untuk orang lain sebenarnya. Itu diri saya. Contohnya itu adalah buku tentang membina keluarga sehat. Jadi yang paling menguatkan saya bisa apa yang semestinya yang saat-saat genting di dalam hidup saya sendiri pada saat saya baca itu membuat saya lebih kuat. Tadinya saya sudah mulai lemah, kadang-kadang ada mau lemah, mau jatuh. Pada saat saya baca buku itu menguatkan saya kembali untuk terus melayani Tuhan. Pada saat khususnya untuk makanan kesehatan, pada saat saya harus jelaskan itu, saya dulu yang harus memulai mengubah makanan saya. Saya nggak bisa suruh orang lain makan makanan sehat kalau saya tidak makanan sehat dulu. Jadi saya sudah praktekkan itu dulu dan saya rasakan dan saya bisa saksikan. Karena jadi membuat saya lebih sehat dan lebih sehat lagi. Amin. Karena apa? Saya harus menjelaskan itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Pada saat saya menjelaskan itu. Jadi pada setiap pagi itu, hari Sabtu dan Minggu itu menguatkan saya. Dimanapun saya akan selalu hadir. Karena itu sangat menguatkan bagi saya bacaan itu. Banyak masalah-masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan membaca buku Nubuat itu. Ini adalah pengalaman saya yang saya hadapi bahkan di gereja atau di lingkungan teman kerja atau dimanapun dapat diselesaikan dengan sebuah bacaan yang menguatkan bagi kita semua. Jadi benar pendeta apa yang pendeta Kasal kata. Firman Tuhan itu bukan untuk orang lain. Start dulu untuk diri kita. Itulah yang dapat menguatkan kita, membuat kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih pendeta. Mungkin ada tambahan dari pendeta John Madelu? Pendeta, boleh tambah sedikit pendeta? Boleh. Kami teringat akan pendeta-pendeta senior kita dulu. Ya, kita masih sekolah, mereka sudah adakan KKR. Pendeta Samuel Rantung itu Om dari pendeta Rantung dasar di desa kita. Advent masuk desa kita mulai dari pendeta Samuel Rantung. Lalu saya satu kelas Bible Doctrine dengan Opa dari pendeta Bedelu, ya, dan juga Papa mantu saya pendeta Kulebu. Kami perhatikan semua pendeta-pendeta tua itu waktu KKR jarang sekali buka Alkitab karena sudah dikuasai. Ya, pendeta Patirani mereka itu kalau kan dulu tidak ada PowerPoint, satu orang tukang catat di papan tulis dan 2 orang baca Alkitab. Ada buka Alkitab tapi mereka sudah tidak baca sih. Pokoknya mereka sudah tahu ayat-ayat itu di mana. Saya pernah tes nih, saya pulang ke rumah saya catat, betul nih ayat-ayat ini. Tidak lihat-lihat lagi Alkitab buka, tapi karena sudah sering, ya begitu juga kalau kita sering menginjil mengenai hukum itu kan menguasai kita lagi. Jadi luar biasa. Saya merasa terhormat juga. Satu kelas dengan pendeta-pendeta senior, ya sudah pengalaman luar biasa. Mereka khusus ambil Bible Doctrine untuk persiapan bahan-bahan di KKR. Ya. Terima kasih. Terima kasih pendeta Kasal, kesaksian yang sangat menguatkan. Mungkin ada tambahan dari pendeta John Madelu? Baik. Terima kasih, saya pikir pembahasan tadi sudah cukup jelas. Tetapi ada satu hal yang saya pikirkan. Memang kejatuhan daripada Daud itu oleh karena dia seharusnya berada di satu tempat, tetapi dia mengekskluskan dirinya berada di rumah. Tentunya bukan waktu yang tepat. Tetapi kejatuhannya itu kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 11 ayat 2, ya, dia berada tadi disebutkan di atas sotor rumahnya dan
arah pandangannya itu ke bawah. Mungkin ketika seseorang melihat dosa, seharusnya mata ini harus cepat-cepat dialihkan atau dipejamkan. Jadi ini klasik, dosa klasik yang bagaimana dosa itu masuk. Jadi kalau kita lihat di ayat 2, Daud akhirnya melihat, ya. Dan ayat 3 ada rasa penasaran, dia suruh orang tanya ini siapa. Ada rasa ingin, ya. Dan selanjutnya ayat 4 kita akan dapati bahwa akhirnya mengambil dan kemudian tidur. Sama halnya dengan Hawa. Saya pikir Hawa juga melihat, ya, Kejadian pasal 3 ayat 6, ya. Dia melihat, kemudian mengingini, ya. Dia pastikan bahwa buah itu sedap untuk dimakan, akhirnya dia mengambil, kemudian dia makan. Kasus yang sama juga terjadi kepada Akan. Akan melihat, mengingini, mengambil, kemudian dia menyimpan. Saya pikir ini adalah pola yang sama untuk kejatuhan di dalam dosa. Masing-masing kita juga tidak hanya kepada bapak-bapak karena posisi ini adalah Daud, ya, tetapi kita semua bagaimana kita boleh menjaga pintu masuk indera kita untuk tidak ditawan oleh dosa. Saya pikir itu sedikit tambahan. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih tambahan dari Pendeta Madil. Dek, ada tambahan lagi dari live stream? Bila tidak ada, saya kembalikan pada Iin. Terima kasih untuk tambahan diskusi yang begitu menarik yang kita sudah dengarkan. Biarlah itu kita dapat hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sekarang kita tiba pada doa dan kesaksian. Jika ada saudara-saudara yang mempunyai kesaksian yang akan kita doakan bersama-sama, kami berikan kesempatan. Dan jika ada yang terlewatkan nanti sebentar atau ada yang kita lewatkan dalam doa kita mempunyai tim doa Fisdak yang akan selalu mendoakan permohonan doa saudara-saudara. Baiklah, ada yang memiliki kesaksian atau hal-hal yang perlu kita doakan, kami persilakan. Mungkin itu Pendeta Kesaulia. Ya, ya. Jadi tadi kami dapat berita dari Indonesia bahwa Ibu Mangual, iya, Uma Ina sudah meninggal dunia. Jadi Ola dan siapa ini rencana cari kesempatan ke Indo dulu. Beliau mati di Jakarta dan mau dikuburkan di Manado. Jadi kami lagi dengar dari Glenn, anak kami. Tapi walaupun begitu saya belum dapat beritanya yang sebenarnya. Tapi menurut Glenn, sahabatnya katakan bahwa saudara Yan Engka juga sudah meninggal. Aduh. Ya, karena dia di rumah sakit disuruh pulang supaya baru mau dicek apa COVID atau enggak. Tapi ini saya masih lihat lagi, cari lagi benarnya. Tapi Glenn dapat berita dari teman sekolahnya. Aduh. Ya, kemarin sih kita lihat kita doakan sakit ya. Tapi sakit, sekarang mohon doakan untuk miracle katanya. Iya. Jadi kita doakan Ya itu satu kelas itu. Yan Engka. Yan Engka. Aduh. Apa ya? Kita tetap doakan untuk keadaannya sekarang. Udah $1.000 mau pindah kasih. Kasihan Mami. Ada lagi dari live stream?
dari masih ada yang dari Zoom, yang dari live stream, Dek. Yulce Tambanua. Untuk apa? Oke. Jadi Ya, Susanita. itu sudah benar, saudara Yan Engka memang sudah benar meninggal, sudah ada masuk di apa ini Di Facebook. Facebook ini. Oh, Hingga ada yang turut berduka cita kepada keluarga besar Yan Engka, ya sudah. Iya. Ya. Sekarang orang pedunia ini sudah ngeri, semua so antri ke situ ya. Iya. Tiap hari mendengar berita-berita duka. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan meminta kesediaan. Oh, kita juga akan mendoakan ketua conference kami di sini, Allegheny Conference, yang meninggal juga tadi malam. Tadi malam meninggal karena kebakaran. Jadi kita tetap doakan keluarga ini, keluarga pendeta, siapa namanya saya lupa, tapi dia adalah ketua conference Allegheny East. Jadi ketua conference dari conference kami di New Jersey. Baiklah, kita akan berdoa bersama-sama. Boleh satu lagi, barangkali kemarin sudah tahu. Kemarin sudah tahu pendeta Sami Gosal. Oh iya. Sudah ya? Sudah ada di list. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih pendeta. Oke. Baiklah, kita akan, jadi kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh pendeta muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu sajalah kami dapat dipersatukan pada malam hari ini. Sehingga kami dapat mempelajari firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali, yang menguatkan kami kembali ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui apa yang kami perbuat, dan Engkau ingin kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga Engkau mengingatkan kami untuk kembali sebagaimana hamba-Mu Daud. Diingatkan kembali untuk kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu indah. Sehingga kami dapat dikuatkan untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu ya Tuhan, Kau mengampuni segala dosa kami, sehingga kami layak berada di hadapan hadirat. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan keluarga pendeta Madel beserta dengan seluruh keluarga ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi, berikan dia kesehatan, kekuatan dari surga. Sehingga pendeta Madel, Engkau berikan dia kesembuhan, pemulihan yang terbaik. Dan dia dapat memimpin esok hari dalam keadaan sehat. Karena Engkaulah yang mengizinkan dia memimpin pelajaran sekolah besok.
Dan hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk pendeta Rantung senior, pendeta Alex Rantung, beserta dan keluarga. Kau berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga dia dapat terus menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Jadi contoh dan kesaksiannya dapat menguatkan umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk pendeta Kasalia dengan beserta dengan keluarga ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga pendeta Kasalia dan keluarga dapat terus menjadi contoh dan teladan bagi umat-umat Tuhan. Dan kesaksiannya dapat menguatkan kami dan dapat mendorong kami untuk terus melayani Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk pendeta Stephen Rantung yang tidak bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau terus dapat memimpin dia, sehingga pada saat dia kembali, dia dapat memimpin kembali kami untuk mendorong kami melayani Tuhan dan menjadikan Engkau menjadi gembala hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang dalam keadaan sakit. Alden Sihotang, Doni dan Faye, Tante Solar, Tante Mika Risa Kota, dan seluruh umat Tuhan yang di Indonesia ya Tuhan, yang dalam keadaan kurang sehat. Biarlah Engkau melawat mereka semua. Engkau jamah mereka. Engkau pulihkan mereka. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk silent request yang disampaikan oleh Kak Evi dan Angel. Opa, oma, lalaki. Biarlah apa yang mereka sampaikan di dalam hati mereka dapat menjadi Engkau dengarkan dan Engkau jawab sesuai dengan kasih-Mu. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang berduka. Ketua conference kami yang Pendeta Henry J. Fortan bersama istri yang Kau telah izinkan untuk beristirahat. Biarlah Engkau berikan penghiburan kepada keluarga besar Fortan dan juga seluruh umat-umat Tuhan Allegan dapat Engkau berikan penghiburan. Karena Kau telah izinkan hamba Tuhan ini untuk beristirahat. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pendeta Sami Gosal. Biarlah Engkau juga memberikan penghiburan kepada keluarga ini. Karena Engkau telah izinkan hamba Tuhan, Pendeta Sami Gosal untuk beristirahat. Biarlah Engkau juga memberkati, berikan keluarganya penghiburan yang berasal dari surga. Hamba-Mu juga berdoa untuk sahabat hamba-Mu Olin Tampu Bolon. Karena orang tuanya yang Kau telah izinkan untuk beristirahat juga itu. Keluarga besar Memahit, karena Engkau juga telah mengizinkan Om Jerry Memahit untuk beristirahat. Keluarga Tante Ina, Oma Ina Mangwa. Ya Tuhan, Engkau juga berikan penghiburan yang dari surga, karena Engkau telah mengizinkan Oma yang kami sayangi, kami cintai ini ya Tuhan, untuk beristirahat. Dan juga ya Tuhan, kepada keluarga besar Silalahi Sejabat, karena Engkau juga telah mengizinkan Ibu Sejabat untuk beristirahat. Engkau berikan penghiburan yang berasal dari surga. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga besar Yan Engka ya Tuhan.
Biarlah Engkau juga berikan penghiburan yang berasal dari surga. Karena Engkau telah mengizinkan Sir Engkau untuk beristirahat. Engkau berikan penghiburan kepada seluruh umat-umat Tuhan yang sedang bersukacita. Karena hanya penghiburan darimu, janji dan pengharapan dari surga yang menjamin kepada umat-umat Tuhan, kepada kami semua umat-umat Tuhan, satu saat nanti, jika kami tetap setia di dalam Tuhan, kami akan bertemu dengan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, dan kami akan bertemu kembali di pantai Laut Kaca, di kota Yerusalem yang baru, bersama-sama dengan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk permohonan dari Tante Lucia Tambanua untuk anak-anaknya supaya setia dalam kebenaran. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak muda Tuhan, dimanapun mereka berada. Umat-umat Tuhan, generasi yang sekarang. Biarlah mereka tetap dapat setia dalam kebenaran Tuhan. Sehingga mereka dapat terus menjadi tiang-tiang gereja di masa yang akan datang. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk umat-umat Tuhan yang telah hadir dalam Zoom dan live stream pada saat ini. Biarlah kasih-Mu menyertai kami. Kekuatan, kesehatan yang berasal dari surga akan menjadi bagian kami semua. Karena doa ini hamba-Mu alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami, yang akan segera kembali di awan, yang jadi jaminan bagi kami semua. Amin. Amin, Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini telah selesai. Jika ada permintaan doa, permohonan doa yang terlewati, kami punya tim Pistek yang selalu akan mendoakan permintaan doa saudara-saudara. Baiklah, kita akan bertemu kembali pada besok hari, pada jam yang sama. Dan acara pada besok hari akan dipimpin oleh Pendeta John Medelo. Jadi kita akan bergabung bersama-sama pada besok hari dengan topik pembahasan dari sekolah Sabat yang lebih mendalam lagi. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan memberkati kita semua.